Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Ghayah wa Taqrib atau yang biasa dikenal dengan Matan Abi Syuja'. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan sunnah-sunnah wudhu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang fardu wudhu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa sunanuhu asyratu asya'a. Wa sunanuhu, sunnah-sunnah wudhu, asyratu asya'a, ada 10 perkara. Jadi sunnah-sunnah wudhu itu ada 10. Apa saja itu? Yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca basmalah. Membaca basmalah. Jadi ini di awal nggih, membaca basmalah. Ini berdasarkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu ketika sebagian sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu meminta air wudhu, tapi mereka tidak mendapatinya. Nah, kemudian singkat cerita dari hadis ini, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tawaddu'u bismillah, berwudulah kalian seraya dengan mengucapkan bismillah. Berwudulah kalian seraya mengucapkan bismillah. Artinya adalah bahwa ketika berwudu itu disunahkan untuk mengawalinya dengan membaca bismillah. Nah, ini dasarnya ya, yang menunjukkan kesunahan membaca basmalah ketika wudu. Maka ini termasuk salah satu dari sunnah-sunnah wudhu. Kemudian yang kedua, wa ghuslul kaffaini, mencuci 2 telapak tangan. Ya, 2 telapak tangan. Qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum memasukkan 2 telapak tangan ini ke dalam wadah. Ke dalam wadah yang di situ ada airnya untuk wudhu maksudnya. Saya ulangi lagi, wa ghuslul kaffaini. Yang kedua adalah mencuci 2 telapak tangan. Qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum memasukkan keduanya ke dalam wadah. Nah, ini ya, ada sebuah hadis ya yang menjadi dasar kesunahan mencuci 2 telapak tangan. Ya, ada sebuah hadis, nanti kami sampaikan sekalian dengan sunnah-sunnah wudhu berikutnya. Yang ketiga, wal madmadatu, berkumur-kumur. Ya, ini sunnah wudhu yang ketiga, berkumur-kumur. Wal istinsyaku, yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. Memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya.
Ini yang keempat. Wa mashu jami'ir ra'si, yang kelima mengusap seluruh kepala. Ya, mengusap seluruh kepala. Jadi saya ulangi yang kedua tadi, wa ghuslul kaffaini, mencuci dua telapak tangan, qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum memasukkan keduanya ke dalam wadah. Wal madmadatu, yang ketiga berkumur-kumur. Wal istinsyaku, yang keempat memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. Wa mashu jami'ir ra'si, yang kelima mengusap seluruh kepala. Nah, dasar atau dalil dari 4 sunnah wudhu ini, mulai dari yang kedua sampai yang kelima tadi, itu adalah sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Zaid. Suatu ketika Abdullah bin Zaid ini ditanya ya oleh para sahabat tentang wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang bagaimana cara wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian didatangkanlah sebuah wadah yang berisi air wudhu. Nah, kemudian Abdul bin Zaid ini memperagakan wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memperagakan. Maka kemudian Abdul bin Zaid ini menuangkan air, ya. Pertama kali itu adalah menuangkan air dari bejana, ya, kemudian dituangkan ke telapak tangannya, kemudian dicuci. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu sunnah wudhu adalah mencuci dua telapak tangan. Ya. Fa'akfa'a ala yadaihi minat tur, atau minat taur. Faghasala yadaihi thalathan. Jadi mencuci dua telapak tangannya. Kemudian juga di situ Abdullah bin Zaid juga menyebutkan, ya, setelah itu ya faghasala yadaihi thalathan, ya, mencuci tangannya 3 kali, ya. Kemudian juga di dalamnya menyebutkan beliau memperagakan berkumur-kumur, famat maldo, ya, famat maldo, berkumur-kumur. Kemudian wastang syako, wastang tharo, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya, ya, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Nah, ini dalilnya, ya, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid ketika memperagakan wudhunya, memperlihatkan wudhunya Nabi di depan para sahabat yang lain. Kemudian hadis yang lain, ya, yang menjadi dalil atas kesunahan, ya, kesunahan mengusap seluruh kepala ketika wudhu, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi, ya, masaha bi ra'sihi, mengusap kepala, ya, mengusap ke kepala dari depan sampai ke belakang, seluruh kepala diusap, ya, diusap seluruh ke kepala. Nah, ini dalil yang menunjukkan kesunahan mengusap seluruh kepala. Kalau fardunya kemarin kan sebagian, sebagian, ya. Tapi kalau seluruh kepala itu adalah sunnah. Baik, kita lanjutkan yang keenam sekarang. Wa mashul udzunaini, yang keenam adalah mengusap dua telinga. Mengusap dua telinga. Dzahirihima, bagian luar telinga, ya, dzahir itu bagian luarnya berarti. Wa batinihima, dan bagian dalam telinga, ya, luar dalam diusap. Dengan apa? Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Maksudnya dengan air yang baru di sini adalah, ya, setelah mengusap kepala, seluruh kepala, kemudian membasahi telapak tangan lagi dengan air, kemudian digunakan untuk mengusap telinga. Ini maksudnya dengan
air yang baru. Dasarnya apa? Ya, atau dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis, ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Hakim, atau yang tadi di atas juga sama, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga ada, ya. Kalau yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas, ya, seperti yang tadi terkait dengan mengusap seluruh kepala, ya, itu kan kelanjutannya setelah anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap kepalanya, wa udhunaihi, dan kedua telinganya. Ya, kelanjutannya tadi, nggih. Wa udhunaihi, dan kedua telinganya, dzahirihima wa batinihima, baik yang luar atau yang dalam. Jadi diusap. Nah, cara mengusapnya adalah ini, ya, jari jempol, ya. Jempolnya itu di bagian luar telinga. Tapi yang dalam pakai jari telunjuk. Nah, yang luar itu pakai ini, ya, pakai jempolnya. Yang dalam pakai jari telunjuk. Ini caranya. Nah, jadi sunnah wudhu yang keenam adalah mengusap kedua telinga, baik bagian luar maupun bagian dalam, dengan air yang baru. Nah, terkait dengan air yang baru ini ada dasarnya juga. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Zaid ini menjelaskan atau meriwayatkan hadis terkait sifat wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menyampaikan annahu tawaddoa, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tawaddoa, berwudu. Famasaha udhunaihi, kemudian Nabi mengusap telinganya, kedua telinganya. Bima'in ghairil ma'i alladzi masaha bihi ar-ra'sa. Nabi itu mengusap kedua telinganya dengan air yang bukan air yang dipakai untuk mengusap kepala. Otomatis dengan air yang baru. Air yang baru. Jadi mengusap kepala itu dengan air tersendiri, ya. Membasahi telapak tangan digunakan mengusap kepala. Setelah itu membasahi telapak tangan lagi digunakan untuk mengusap telinga. Ya, digunakan untuk mengusap telinga. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disampaikan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi, bahwa hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah mengusap kedua telinganya dengan air yang baru, bukan dengan air yang dipakai untuk mengusap kepala, ini adalah hadis yang sahih. Nah, ini nggih, hadis sunnah wudhu yang keenam. Kemudian lanjut yang ketujuh, wa takhlilul lihyati. Sunnah wudhu yang ketujuh adalah menyela-nyela jenggot. Al-kathati, yang tebal. Jadi jenggot yang tebal. Wa takhlilul lihyati, ya, sunnah wudhu yang ketujuh, ya, yang ketujuh adalah mengusap menyela-nyela jenggot al-kathati, yang tebal. Yang tebal. Sunnahnya adalah di sela-sela. Wa takhlilu asabi'il yadaini, ini masih sunnah wudhu yang ketujuh, lanjutannya tadi. Juga, ya, dan menyela-nyela ruas-ruas jari-jari tangan. Menyela-nyela ruas-ruas jari-jari tangan. Warrijlaini, dan jari-jari kaki. Jadi menyela-nyela jenggot yang tebal, menyela-nyela ruas-ruas jari-jari tangan, dan jari-jari kaki. Dasarnya apa? Ya. Dasarnya adalah, ini banyak hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni 'anil wudu'i." Beritahukanlah aku tentang wudu. Qala,
Kemudian Rasulullah menjawab, asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudumu. Sempurnakanlah wudumu. Maksudnya menyempurnakan wudu itu adalah wudu yang sempurna, yaitu wudu dengan melakukan rukun-rukunnya atau fardu-fardunya dan juga sunnah-sunnahnya. Ini wudu yang sempurna. Asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudumu. Wa khallil bainal asabi'i, ya, sela-selalah di antara ruas-ruas jari-jari, bainal asabi', ya, jari-jari, ya. Bisa jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki. Nah, ini dalilnya, ya, kesunahan untuk menyela-nyela jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki. Nah, kesunahan menyela-nyela jenggot, ya, dalilnya mana? Nah, ada, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu, ya, idza tawaddoa akhadha kaffan min ma'in. Ketika Nabi itu wudu, beliau itu mengambil satu ciduk pakai tangan itu, ya, mengambil dengan telapak tangan. Kemudian beliau memasukkannya ke langit-langit mulut, ya, dimasukkan ke langit-langit mulut, ya, untuk kumur-kumur. Kemudian fakhallala bihi lihyatahu, kemudian beliau menggunakan air itu, ya, untuk menyela-nyela jenggot beliau, ya, untuk menyela-nyela jenggot beliau. Waqala, dan beliau bersabda, hakadza amaroni Rabbi azza wa jalla, begitulah Tuhanku azza wa jalla, ya, Allah azza wa jalla memerintahkan aku ketika wudu. Nah, ini jadi sunnah wudu yang ketujuh adalah menyela-nyela jenggot yang tebal, kemudian menyela-nyela jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki. Jari-jari tangan gini berarti, ya, di sela-sela. Ini salah satu hikmahnya adalah kalau ada kotoran atau apa yang ada di tangan, ya, itu bisa bersih, ya, dengan di sela-sela, dan juga memastikan bahwa jari-jari tangan kita itu di sela-selanya itu basah dengan air, ya, karena kalau masih kering berarti wudhu kita tidak sah. Kemudian yang ke-8, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota sebelah kanan, ya, baru kemudian anggota sebelah kiri. Jadi kanan dulu baru kiri. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota wudu sebelah kanan, ya, kemudian baru sebelah kiri. Nah, membasuh tangan berarti, ya, tangan kanan dulu baru tangan kiri. Membasuh kaki juga sama, kaki kanan dulu baru kaki kiri. Nah, dasarnya, ya, dasar atas kesunahan mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya ketika berwudu, ya, ini Abdullah bin Abbas menyampaikan bahwa ketika berwudu, ya, di dalam wudunya itu kemudian Rasulullah mengambil satu gayung air, kemudian digunakan untuk membasuh digunakan untuk membasuh tangan sebelah kanan, kemudian baru tangan sebelah kiri. Jadi thumma akhadha ghurfutan min ma'in, ya, mengambil gayung air, ya, faghasala biha yadahu al-yumna, kemudian digunakan untuk membasuh tangan sebelah kanan. Thumma akhadha, ya, kemudian mengambil segayung air lagi, ya, kemudian digunakan untuk membasuh tangan sebelah kiri. Ketika kaki juga sama seperti itu. Nah, ketika kaki juga sama. Nah, ini artinya adalah bahwa sunnahnya adalah memang mendahulukan anggota sebelah kanan dulu ketika berwudu, baru kemudian anggota
sebelah kiri. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, wat thaharatu salasan salasan. Bersuci 3 kali 3 kali. Maksudnya adalah ketika membasuh anggota wudu ya, atau mencuci mengusap anggota wudu itu dilakukan 3 kali 3 kali. Ya, 3 kali 3 kali. Dasarnya apa? Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pernah berkata, ala urikum wudu'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku perlihatkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Utsman ya menyampaikan, maukah kalian aku tunjukkan, aku perlihatkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan, ya Utsman bin Affan, tsumma tawaddo'a salasan salasan. Kemudian beliau berwudu 3 kali 3 kali. Maksudnya adalah ketika membasuh ataupun mengusap itu dilakukan 3 kali 3 kali. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10 wal muwalatu. Muwalah itu berturut-turut. Ya, berturut-turut. Antara satu gerakan wudhu dengan gerakan berikutnya ya, itu dilakukan berturut-turut. Artinya langsung ya. Setelah wajah misalnya ya, kemudian tangan ya dan seterusnya. Tidak boleh ada jeda yang lama. Nah, ini mualah ya, berturut-turut. Ya, ini sunah-sunah wudhu ya, ada 10 tadi ya. Yang pertama adalah membaca basmalah, yang kedua mencuci telapak tangan, yang ketiga berkumur-kumur, 4 memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya, yang kelima mengusap seluruh kepala, yang keenam mengusap 2 telinga, yang ketujuh menyela-nyela jenggot yang tebal ya, kemudian menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki, yang ke-8 mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan baru kemudian sebelah kiri, yang ke-9 3 kali 3 kali ya, membasuh ataupun mengusapnya, yang ke-10 adalah berturut-turut. Nah, sekarang dalam wudhu itu ada istilah membasuh dan mengusap. Membasuh itu artinya adalah kita mengambil air dengan telapak tangan kita, kemudian kita basuhkan ke anggota wudhu. Misalnya membasuh muka, berarti mengambil air dengan telapak tangan, kemudian kita basuhkan ke wajah kita, itu membasuh namanya. Kalau mengusap, itu cukup membasahi telapak tangan dengan air. Dibasahi, kemudian kita usapkan. Mengusap telinga berarti membasahi telapak tangan dengan air, kemudian diusapkan ke telinga kita. Ini bedanya membasuh dan mengusap. Baik, ini barangkali yang bisa kita kaji pada malam hari ini terkait dengan sunnah-sunnah wudhu. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.